Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Zulham. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah untuk teman-teman ketahui, menentukan zona danau, sungai, rawa, dan waduk serta alasan penentuan zona tersebut perlu dipertimbangkan sebagai faktor termasuk tujuan pembuatan waduk, kondisi geografis dan ekologis area tersebut, serta regulasi dan kebijakan lokal yang berlaku. Dapat kita ketahui bahwasanya secara umum, waduk dapat dikategorikan ke dalam beberapa zona pemanfaatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/P/2025 tentang bendungan. Zona ini termasuk diantaranya yaitu yang pertama adalah zona terbatas, yang mana area tertentu pada bendungan dan waduk yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan bendungan dan infrastruktur pendukungnya. Area ini biasanya sangat dijaga dan tidak dibuka untuk umum kecuali untuk keperluan pemeliharaan dan inspeksi. Yang kedua adalah zona umum. Area yang dapat dimanfaatkan dari zona umum adalah untuk kegiatan masyarakat. Zona ini lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas seperti rekreasi, perikanan, dan pariwisata. Tentunya dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keamanan. Di dalam penentuan zona khusus dan danau, sungai, rawa, dan waduk tertentu, bergantung pada analisis yang mendalam tentang karakteristik fisik dan ekologis danau atau waduk tersebut, termasuk kualitas air, ekosistem sekitar, potensi bahaya seperti banjir dan kekeringan, serta kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal. Selain itu, kondisi sosial ekonomi di area sekitar danau atau waduk juga berperan penting dalam menentukan pemanfaatan danau atau waduk tersebut. Konservasi dan pemeliharaan ekosistem waduk, seperti yang dijelaskan dalam studi tentang waduk Amerika, menekankan pentingnya mengendalikan erosi, pengelolaan lahan, dan pendidikan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan waduk dan pemanfaatannya bagi masyarakat. Dari hal yang telah saya sebutkan tadi, secara spesifik untuk mengetahui zona dan alasan penentuan zona untuk danau, sungai, rawa, dan waduk tertentu diperlukan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan lokal, studi lingkungan, dan tujuan pembangunan waduk tersebut yang mungkin berbeda dari setiap wilayah tertentu ke wilayah lainnya. Dan lebih spesifiknya dapat saya jelaskan, danau itu adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Danau memiliki fungsi utama sebagai wadah penampung air dan pendukung ekosistem perairan darat. Sedangkan sungai adalah aliran atau air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu sumber menuju hilir atau muara. Sungai memiliki beberapa jenis menurut jumlah airnya. Menurut Syarifuddin, sungai atau sungai permanen yaitu sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Waduk menurut pengertian umum adalah tempat dan pada permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan dan menampung air saat terjadi kelebihan air musim penghujan kemudian air melimpah. Selanjutnya adalah waduk. Menurut pengertian umum adalah tempat pada permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan atau menampung air saat terjadi kelebihan air musim penghujan kemudian air yang melimpah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan berbagai keperluan lainnya pada saat musim kemarau. Sedangkan rawa adalah salah satu ekosistem lahan basah atau wetland yang terletak antara wilayah sistem daratan atau terestria dengan sistem perairan dalam atau akuatik. Wilayah ini dicirikan oleh muka air tanah yang dangkal atau tergenang tipis. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari kami pribadi. Saya Putra Ryan Samudra dan rekan saya Muhammad Zulham. Jika terjadi kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulham. Hari ini saya
dan rekan saya Putra Rahan Samudra akan menjelaskan materi dari pertanyaan yang dikirim oleh Bapak melalui web link. Jadi yang pertama ada danau. Danau adalah perairan tawar yang terbentuk di dalam cekungan atau depresi di permukaan bumi. Mereka umumnya dikelilingi oleh daratan dan memiliki batas yang jelas. Danau dapat terbentuk melalui berbagai proses geologis seperti gletser, vulkanisme, atau tektonik. Danau memiliki beberapa karakteristik yang khas. Pertama, mereka berisi air tawar yang berbeda dengan laut yang mengandung air asin. Kedua, danau biasanya memiliki aliran air yang terbatas atau bahkan tidak ada aliran air yang keluar, kecuali melalui sungai atau saluran yang mengalir keluar dari danau tersebut. Secara umum, danau tidak masuk ke dalam zona hukum laut internasional yang diatur oleh konvensi di dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 lebih berfokus kepada pengaturan perairan laut dan samudra seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landas kontinen. Danau umumnya dianggap sebagai perairan pedalaman yang terletak di dalam wilayah darat suatu negara. Mereka tidak diatur oleh UNCLOS 1982 karena tidak dianggap sebagai perairan internasional. Namun, ada beberapa pengecualian terkait dengan danau yang terhubung dengan sungai yang mengalir ke laut. Jika danau terhubung ke laut melalui sungai, status hukum danau tersebut dapat menjadi lebih kompleks. Dalam hal ini, peran sungai dan muara sungai menjadi faktor penting dalam menentukan status hukum laut danau dalam hukum laut internasional. Jika yang menghubungkan danau ke laut dianggap sebagai sungai internasional, maka status hukum danau tersebut akan dipengaruhi oleh perjanjian konvensi internasional yang mengatur negara-negara yang berbagi sungai tersebut memiliki tanggung jawab bersama dalam pengelolaan danau dan sungai tersebut. Jadi, secara umum, danau tidak masuk ke dalam zona hukum laut internasional yang diatur oleh UNCLOS 1982, kecuali jika danau tersebut terhubung langsung dengan laut dan memenuhi kriteria tertentu yang memungkinkan negara pantai untuk mengklaim zona ekonomi eksklusif di sekitar danau tersebut. Namun, jika sungai yang menghubungkan danau ke laut berada di dalam wilayah satu negara, maka negara tersebut akan memiliki yurisdiksi penuh atas sungai dan danau tersebut. Dalam hal ini, status hukum danau akan lebih terkait dengan hukum internasional negara tersebut daripada hukum laut internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sungai. Sungai adalah aliran air yang terus-menerus mengalir dari sumbernya, seperti mata air yang menuju ke muara atau tempat lain. Sungai dapat terbentuk melalui berbagai proses seperti hujan, salju yang meleleh, atau mata air yang muncul dari bawah permukaan tanah. Secara umum, sungai tidak masuk ke dalam zona hukum laut internasional yang diatur oleh konvensi di dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 lebih berfokus kepada pengaturan perairan laut dan samudra seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Sungai umumnya dianggap sebagai perairan pedalaman yang terletak di dalam wilayah darat suatu negara. Mereka tidak diatur oleh UNCLOS 1982 karena tidak dianggap sebagai perairan internasional. Namun, terdapat beberapa pengecualian terkait dengan sungai yang dapat memenuhi status hukumnya. Misalnya, jika sungai merupakan sungai internasional, yaitu sungai yang melewati atau berbatasan dengan beberapa negara, maka negara-negara yang terlibat di dalam sungai tersebut memiliki tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dan perlindungan sungai tersebut. Juga, seperti yang saya jelaskan di materi danau tadi, jika sungai menghubungkan danau yang terhubung langsung dengan laut, maka sungai tersebut dapat mempengaruhi status hukum danau dalam konteks hukum laut internasional. Dalam kasus ini, negara pantai dapat memiliki hak-hak dan kewajiban dengan pengelolaan sungai dan danau tersebut. Jadi, secara umumnya, sungai tidak masuk ke dalam zona hukum laut internasional yang diatur oleh UNCLOS 1982. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, sungai dapat memengaruhi status hukum danau atau memiliki status khusus sebagai sungai internasional yang melintasi beberapa negara. Sekian materi dari saya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Putra Rehan Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.